Selamat malam, selamat berjumpa kembali dengan saya, Andi Prakasa Hadi, dalam mata kuliah Film dan Animasi 2 di Universitas Telkom untuk program studi S1 Desain Grafis dan D3 Komputer Grafis, yang pada kesempatan malam hari ini saya sampaikan untuk kelas reguler malam ya. Jadi dalam mata kuliah Film dan Animasi 2 ini titik fokusnya adalah membahas tentang project ya, project animasi di dalam suatu movie atau video. Ya, project animasi di dalam project efek dan animasi di dalam movie atau video. Ya, itu hasil akhir dari mata kuliah ini ya. Nah, pada kesempatan pertemuan pertama malam hari ini, nanti saya akan menyampaikan tentang apa itu mata kuliah film dan animasi, kemudian seperti apa softwarenya ya, dan hasil akhirnya bagaimana ya, itu. Nah, ini beberapa hal untuk mata kuliah film dan animasi. Jadi mulai dari malam hari ini pertemuan pertama sampai dengan pertemuan terakhir nanti, pertemuan ke-16 ya, atau 17, 18 itu kita akan ketemu dalam mata kuliah film dan animasi 2 ya. Ini. Nah, kebetulan saya diminta untuk mengampu mata kuliah tersebut ya oleh institusi. Jadi saya sampaikan bahwa di dalam mata kuliah film dan animasi 2 ini lebih fokus di dalam pembuatan efek untuk bagian di dalam film ya, bagian di dalam film atau di dalam suatu animasi. Nah, ini untuk penyampaiannya ya. Sedangkan untuk softwarenya nanti itu menggunakan Particle Illusion 3.0 ya sebagai software utama. Kemudian software lainnya ya itu ada After Effects, kemudian ada Corel Motion Studio dan lain-lain ya sebagai pendukung. Bahkan Photoshop juga terkadang perlu digunakan untuk proses di dalam membuat suatu efek ataupun animasi ya. Itu. Nah, itu softwarenya. Jadi software utamanya adalah Particle Illusion 3.0. Apa itu Particle Illusion? Particle Illusion adalah satu software yang instan ya. Software yang instan dan cepat untuk membuat suatu efek ya. Efek bintang-bintang, efek cahaya, efek macam-macam ya, banyak sekali. Banyak sekali di dalam Particle Illusion untuk bisa digunakan. Ya, untuk bisa digunakan efek-efeknya di dalam suatu bagian film atau animasi ya, bisa di bagian intro, bagian outro atau bagian utama filmnya ya gitu. Nah, ini untuk Particle Illusion sebagai software utama. Nah, kenapa kok nggak After Effects saja? Sebenarnya After Effects sudah dibahas tuntas atau sudah bagian besar dibahas ya di dalam mata kuliah film dan animasi 1 ya. Jadi ini film dan animasi 2 itu lanjutan di dalam proses pengolahan efek video atau efek movie ya dengan menggunakan software yang berbeda atau dengan hasil yang berbeda. Nah, itu untuk mata kuliah film dan animasi 2 ya. Ini. Nah, karena nama mata kuliahnya di sini adalah film dan animasi 2, maka tentunya Anda sudah mendapatkan film dan animasi 1, sudah mendapatkan video editing 1, dan sudah mendapatkan video editing 2 ya, atau dasar animasi. Nah, secara garis besar pengoperasian di dalam film dan animasi 2 untuk software-softwarenya itu hampir sama dengan mata kuliah yang baru saja saya sebutkan ya. Khususnya pada saat menyusun animasi ya ataupun untuk proses pengaturan animasinya ya itu. Menganimasikan efek ya, menganimasikan efeknya ataupun mengatur efeknya. Nah, ini di dalam bagian di mata kuliah film dan animasi 2 di Universitas Telkom yang pada kesempatan pertemuan pertama malam hari ini akan saya kenalkan dulu ya, akan saya kenalkan dulu dengan Particle Illusion-nya, kemudian juga materinya ya. Nah, ini beberapa hal yang
ada di dalam mata kuliah film dan animasi 2 ya, film dan animasi 2. Baik, di dalam penyampaian berikutnya di sini saya ingin mengetahui sejauh mana Anda mengerti tentang film dan animasi 2 ya, atau tentang bagian-bagian di dalam film dan animasi ya. Sejauh mana Anda mengerti tentang itu ya. Nah, di sini akan saya sampaikan satu pertanyaan ya berkaitan dalam film dan animasi 2 ya. Saya ketik dulu. Jadi ada 3 pertanyaan ya. Ya, jadi di sini saya ada pertanyaan karena Anda sudah masuk di sesi 2 ya. Belajar film dan animasi ya, film dan animasi. Di sini saya ada pertanyaan tentang itu ya. Nah, di sini saya ada pertanyaan tentang apa beda antara film, video, dan animasi ya. Itu. Jadi apa beda antara film, video, dan movie ya. Apa beda antara film, video, dan movie. Kemudian apa beda motion graphic, visual effect, dan visual effect ya. Yang ketiga, animasi masuk dalam kategori apa? Apakah motion graphic, ataukah visual effect, ataukah special effect ya, gitu. Nah, ini pertanyaan yang bisa Anda coba jawab melalui komentar di Siakat ya. Kolom komentar di Siakat atau melalui bagian komentar di dalam channel video ini ya, itu. Di channel video ini bisa, di YouTube-nya ya. Di YouTube-nya di channel video ini bisa dengan memberikan komentar. Kemudian bisa juga melalui Siakat di bagian kolom komentarnya ya. Jadi di sini saya ingin mengetahui sejauh mana Anda memahami tentang apa itu film, video, dan movie ya. Selama ini pasti sering mendengar ya, film, video, movie. Tapi kalau ditanya bedanya apa itu film, video, dan movie, kita langsung mikir ya, apa ya beda nih. Nah, itu. Nah, silahkan bisa dijawab ya. Kalau persamaannya mudah ya, persamaannya mudah di sini. Jadi persamaannya di situ sama-sama satu hasil dari proses menyimpan atau merekam kejadian ya. Itu film. Film itu merupakan hasil dari proses perekaman kejadian ya. Movie juga sama, kemudian video juga sama ya. Tapi kalau untuk perbedaannya apa, nah itu yang terkadang kita belum tahu ya, atau kurang memperhatikan lah ya perbedaannya apa. Kemudian sama juga dengan motion graphic, special effect, dan visual effect ya. Jadi kadang kita sering mendengar VFX atau visual effect di dalam film-film tenar ya. Nah, di situ
ketika dibandingkan dengan visual effect, bagus mana ya visual effect dan visual effect? Belum bicara bagus mana sudah bingung lagi ketika ditanya apa definisi dari masing-masingnya. Ya, baik visual effect maupun visual effect. Digunakan ketika apa visual effect dan visual effect itu. Ya. Nah, ini nanti yang akan menjadi pembeda antara visual effect dan visual effect ketika digunakan, ya, ketika digunakan dan ketika difungsikan, ya itu. Ya, nah ini di dalam pertanyaan yang bisa Anda jawab pada kesempatan malam hari ini, ya. Nanti bisa disampaikan, kalau misalkan mau disampaikan langsung melalui saluran komunikasi yang sudah di-share ke Anda boleh. Ya, mau chat ke saya langsung via WA silahkan, ya. Tapi mohon perhatikan waktu, ya, perhatikan waktu ketika nanti Anda menyampaikan jawabannya melalui chat WA, ya, itu. Nah, ini untuk apa yang bisa Anda jawab pada kesempatan pertemuan pertama ini, ya. Itu. Nah, ini beberapa hal yang berkaitan dengan film dan animasi 2. Jadi, yang pertama, film dan animasi 2 itu satu mata kuliah yang digunakan untuk membuat efek dan animasi di dalam film. Ya. Itu, ya. Nah, itu untuk film dan animasi 2. Kemudian yang kedua, fokusnya pada mata kuliah ini yaitu project, ya, project animasi, project efek, ya, project efek di dalam movie ataupun di dalam animasi, ya. Itu. Jadi untuk teori tentang keyframe, kemudian teori tentang layer, ya, terus kemudian tentang proses animasi, ya, dan lain sebagainya lah, ya, itu motion animasi, ya, misalkan itu nanti tidak dibahas secara detail, ya. Jadi karena sudah disampaikan atau sudah banyak dibahas di mata kuliah sebelumnya, ya, itu. Nah, ini untuk film dan animasi 2. Software yang digunakan itu ada Particle Illusion sebagai software utama, ya, Particle Illusion versi 3.0. Kemudian ada After Effects, ya, ada Photoshop atau mungkin juga Corel Motion Studio, ya, itu. Nah, ini sekilas tentang mata kuliah film dan animasi 2. Jadi, apa yang perlu disiapkan? Ya, yang pertama jelas softwarenya, ya, Particle Illusion 3.0. Itu software lama tapi masih cukup powerful dalam membuat efek. Nah, malam hari ini nanti akan saya tunjukkan sedikit tentang Particle Illusion 3.0, ya. Nah, itu pembahasan dari mata kuliah film dan animasi. Baik, langsung saja kita lanjutkan, ya, pembahasannya untuk demo dari software Particle Illusion, ya. Jadi berkenalan dengan Particle Illusion secara keseluruhan, ya, secara umum dalam proses membuat efek, menambahkan efek, menganimasikan efeknya dan lain sebagainya, ya. Baik, selamat menyaksikan. Semoga apa yang saya sampaikan mudah dipahami dan bermanfaat. Baik, setelah kita buka softwarenya, ya. Jadi untuk membuka software nanti bisa dengan menggunakan dua cara. Yang pertama yaitu dari menu Start, ya. Start all program. Di sini saya kebetulan pakai Windows 7, ya, Windows 7. All program, kemudian pilih Particle Illusion 3.0, ya. Kemudian setelah itu pilih Particle Illusion 3.0, diklik. Nah, maka nanti akan terbuka Particle Illusion-nya, ya. Secara default Particle Illusion akan terbuka seperti ini, ya.
Ini tadi karena pagi sudah digunakan, jadi nah, seperti ini ya. Itu cara default seperti ini. Ya, kita break dulu sebentar ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi untuk yang pertama di sini nanti kita buka dulu ya. Kita buka dulu particle illusion-nya dari menu start bisa seperti tadi sudah saya sampaikan. Jadi dari menu start kemudian all program. Di sini saya kebetulan pakai Windows 7 ya. Jadi masih menunya masih seperti ini. Untuk yang Windows versi lain ya versi 8 ataupun versi 10 bisa menyesuaikan nanti ya. Particle illusion kelompoknya itu particle illusion 30, kemudian tinggal diklik particle illusion 30 ya. Atau kalau tidak bisa juga dari Windows Explorer ya. Jadi dari Windows Explorer di sini ini langsung kita buka di dalam Drive C, kemudian pilih program files atau program files x86. Silakan pilih salah satu ya. Jadi kalau yang arsitektur komputernya 32 bit ya, 32 bit untuk x86 ya, x86 atau 32 bit itu foldernya tidak ada ini ya. Foldernya ini ada kalau komputer arsitektur ya, arsitektur komputer Anda itu menggunakan yang 64 bit ya. Menggunakan yang 64 bit. Itu nanti ada program files x86 gitu. Jadi kalau ada program files x86 itu tinggal dipilih dari program file x86. Kalau nggak ada bisa dipilih dari program file saja ya. Itu.
Nah, program files x86, kemudian pilih particle illusion, ya 3, ya, particle illusion 3, nama foldernya ya. Particle illusion 3, kemudian kalau sudah tinggal di double klik particle illusion ya. Ini nama file sistemnya ya. Nah, nanti akan terbuka particle illusion sama seperti yang sudah ada buka atau ketika ada buka dari menu start ya. Di maximize saja. Nah, di maximize kalau tidak seimbang ini bisa diseimbangkan dari batas-batas panelnya ya, diseimbangkan dari batas-batas panelnya. Nah, ini seperti ini. Kalau terjadi gangguan tinggal diklik aja di sini ya. Nah, ini nanti akan bisa ya. Itu. Nah, kalau sudah, kemudian yang berikutnya bisa Anda lihat di dalam particle illusion di sini ada banyak bagian ya, tapi simple banget ya. Softwarenya tuh simple banget, ya. Jadi tidak rumit. Jadi yang pertama di sini ada emitter library. Emitter library ini untuk efek-efeknya ya. Ada efek bintang-bintang seperti ini, ada efek api seperti ini ya, ada efek seperti ini ya. Nah, itu sudah disediakan oleh particle illusion ya. Nih. Kemudian ada stage ini untuk jendelanya ya, jendela memberikan efeknya. Ini ada timeline untuk menganimasikan efeknya. Kemudian outline ini untuk penjabaran lebih detail dari efek yang Anda pilih dan sudah Anda tempatkan di dalam stage-nya. Jadi kalau misalkan saya pilih di sini simple sparkle ya. Kemudian saya klik di dalam stage-nya, maka nanti di sini ada simple sparkle. Kemudian pengaturan-pengaturan dari simple sparkle-nya sudah ada ya. Itu. Nah, ini namanya outline ya. Kemudian ada toolsbar. Toolsbar di sini ini bagian dari pengaturan utama ya, pengaturan utama dari softwarenya ya. Itu toolsbar. Jadi seperti menyimpan, membuka, kemudian membuat dokumen baru ya, kemudian menjalankan efeknya ya. Navigasi. Navigasi di dalam timeline ini ada di sini. Jadi seperti yang pertama ini adalah untuk current frame, frame aktif saat ini ya. Kemudian ini adalah start frame, frame awal ya, frame awalnya nih ya. Jadi garis merah ini adalah current frame. Nah, garis hitam ini adalah start frame-nya. Ini adalah end frame-nya ya. Jadi kalau mau mengubah dari start frame sampai end frame untuk pengaturan durasi, ini untuk durasi animasi ya. Pengaturan durasi animasinya kalau pengen diubah, kita bisa mengubah dari end frame-nya. Ya, kalau start frame-nya pasti 1, cuma end frame-nya berapa itu tergantung dari kebutuhan desain animasi efeknya ya. Ini. Nah, ini untuk pengaturannya ya. Jadi kalau misalkan di sini sudah saya tambahkan satu efek, saya pengen melihat hasilnya tinggal di play aja. Nah, efeknya seperti itu, ya. Ya. Terlihat bergerak, ya, terlihat hidup karena bergerak, ya. Itu. Baik yang bergerak di sini hanya pada efeknya saja berubah ukuran ya, tapi di sini sudah terlihat ada gerakan ya. Jadi seolah-olah hidup. Nah, itulah animasi, ya. Nah, selain itu bisa juga kita atur. Jadi misalkan saya pengennya ini sini ada gerakan seperti itu, mulai dari ini, ya. Mulai dari ini sampai ke bawah. Kemudian nanti ke atas, ya. Tes, tes ini misalkan ya. Nah, untuk mengatur itu nanti tinggal kita tentukan aja. Misalkan bergerak ke bawahnya sampai frame 50 ya, tinggal kita tempatkan di dalam frame 50 ya. Jadi playheadnya nih kita geser dari angkanya ya. Nah, digeser dari angkanya. Kemudian kalau sudah ini digerakkan. Nah, menggerakkannya tinggal diubah aja dari pointer mouse-nya ya. Nah, ya. Kemudian saya gerakkan lagi ke 100 atau 90 ya, atau 80 lah misalkan ya.
80, kemudian nanti saya gerakkan ke atas. Ya. Sampai hilang misalkan ya. Bisa saja, boleh-boleh saja. Maka nanti dia akan bergerak ya. Akan bergerak sesuai dengan arah yang ditentukan. Nah, ya. Itu. Nah, ini untuk pengaturannya ya. Jadi cukup simpel ini ya. Pengen saya ubah ukurannya ketika berada di titik ini ya, tinggal diklik aja di sini, ditempatkan di keyframe-nya ya, ditempatkan di keyframe-nya atau titiknya. Kemudian kita atur dari size. Nah, ini. Jadi ini saya sampaikan dulu secara menyeluruh ya. Nanti untuk lebih detailnya itu saya sampaikan sesuai dengan materinya ya, bahasannya. Nah, size, kemudian live-nya saya coba ubah juga. Nah, ya. Velocity-nya saya ubah juga ya. Nah, maka nanti di sini ada perubahan. Ya. Nah, dari kecil menjadi besar ya. Nah, ya itu. Nah, di sini kalau kita pengen membuat efek seperti ini dengan After Effects apa nggak bisa? Bisa. Cuma lama ya. Kalau dengan menggunakan particle illusion semudah itu, secepat itu. Ya, ini. Nah, ya. Bintangnya kecil-kecil di sini mau diputar misalkan ya. Nah, nanti dari sparkle ini kita klik tanda plusnya di expand. Nah, dari sparkle-nya ini di expand, kemudian dari pin ini tinggal diatur nilainya 0, kemudian dinaikkan. Nah, itu nanti muter dia. Nah, jadi nanti di sini akan jalan. Nah, bintangnya kecil-kecil ini muter juga ya. Bisa juga diatur seperti itu. Nah, ini, nah muter seperti ini sampai dengan ke bagian akhir. Ya, bagian akhir animasi. Bagian akhirnya di mana ya? Di sini ya, di end frame ini. Jadi semua pengaturan nilainya itu yang melebihi dari end frame tidak akan dijalankan. Ya, jadi kalau ini saya jalankan tanpa saya stop, dia akan looping ya, berulang. Nah, nanti balik lagi ya. Kemudian balik lagi. Ya, gitu. Di YouTube-nya bisa nggak ya? Oh, bisa ya. Oke. Nah, itu beberapa hal yang berkaitan dengan pengaturan efek. Kemudian kalau sudah langsung disimpan, di render ya, di render jadi movie. Jadi ini belum berupa movie, ini masih project ya. Di render jadi movie dengan menggunakan ini. Save output ya, lingkaran warna merah. Ini untuk merender ini. Ya. Jadi diklik saja, kemudian dikasih nama ya di My Document ini. Namanya efek final misalkan ya. Save. Langsung di OK saja untuk sementara ya, keterangannya nanti menyusul. Ya, ini kita lihat saja hasil-hasilnya seperti apa. Kemudian kompresor pakai Cyanopec codec by radius. Sementara ini dulu ya. Kenapa kok ini? Ya nanti akan saya jelaskan detailnya pada pertemuan berikutnya. Ya. Oke. Sudah jadi ya, selesai proses rendering. Sekarang kita lihat hasilnya ya. Kita jalankan hasilnya ini di My Document. Efek final ya. Nah, untuk menjalankan nanti tinggal dibuka dulu dari player standar. Player standar itu adalah Windows Media Player. Ya. Kenapa? Karena kalau di Windows Media Player itu bisa jalan, secara otomatis di software lain juga pasti bisa. Software player ya tentunya ya. Contohnya seperti KM Player, ada VLC, ada GOM ya, ada POT Media Player dan lainnya itu pasti bisa. Ya, QuickTime. Jadi kalau di dalam Windows Media Player bisa, di player yang lain kemungkinan besarnya bisa. Ya, itu. Sekarang kita coba. Jadi klik kanan, ya klik kanan kemudian open with, pilih
Windows Media Player ya. Nah, nanti setelah dipilih Windows Media Player, di sini akan jalan ya. Nah, berarti ini sudah bisa ini ya. Sekarang saya coba lagi di player yang lain ya, klik kanan, open with QuickTime. Nah, ini QuickTime ini player punyanya Apple ya kalau nggak salah ya, punyanya Macintosh. Nah, ini di play. Nah, sudah jalan juga ya. Jadi kalau Windows Media Player bisa, itu yang lain dipastikan bisa ya. Kemungkinan besarnya bisa. 4 player misalkan. Nah, nanti jalan. Nah, ya. Nah, itu beberapa hal di dalam pengaturan pembuatan efek ya. Efek awal dengan menggunakan particle illusion. Nanti lebih detailnya dari ini ya, dari outline, dari timeline, kemudian dari emitter library, stage-nya ya. Tools-tools yang ada di atas ini nanti akan saya sampaikan sesuai dengan materinya ya. Itu akan saya sampaikan sesuai dengan materi. Nah, itu yang bisa saya sampaikan untuk malam hari ini pada pertemuan pertama di mata kuliah film dan animasi 2 ya. Untuk program studi desain grafis S1 dan komputer grafis D3 di Universitas Teknologi. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menambah pengetahuan dan bermanfaat, mudah dipahami, mudah dipraktekkan, sesuai dengan apa yang disampaikan ya. Itu terima kasih Anda telah mau bergabung pada kesempatan malam hari ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan saya selama menyampaikan materi. Saya akhiri dulu, selamat malam, selamat beraktivitas. Sampai ketemu lagi di lain waktu ya, di minggu depan atau pertemuan selanjutnya. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih.